Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, hidup di dunia ini kadang-kadang orang bilang tidak fair karena ada yang kaya, ada yang miskin, ya, ada yang cukup, begitu. Ada yang orang sebulan demi sebulan hidupnya hanya cukup. Ada orang yang uangnya tidak bisa dihitung, begitu kayanya. Ada orang yang sudah punya rumah, beli rumah lagi ya. Tidak tentu, kehidupan orang itu berbeda-beda. Ada orang yang kaya sekali tetapi dia dermawan. Dia membuka rumah sakit, dia buka rumah sekolah, dia membuat banyak hal untuk menolong orang lain. Mengentaskan kemiskinan juga pendidikan supaya orang cerdas. Nah, saudara, sebetulnya kalau menurut pendapat waktu itu dosen saya mengatakan, jikalau orang-orang yang kaya-kaya banget itu, orang-orang yang kaya, yang berlebihan, mereka orang-orang dalam Tuhan ingat bahwa mereka tuh harus berbagi, mungkin orang miskin itu berkurang di Indonesia ini ya. Namun saudara, saya ingin sebetulnya hari ini renungannya mengenai doanya Yunus. Ada hubungannya dengan keadaan orang yang sedang sesak, orang yang keadaan tuh dia ini keadaannya sampai dia sudah merasa bahwa dia ini sudah mau mati atau dia ini sudah di dunia orang mati. Pada waktu dia ditelan ikan itu, dia merasa bahwa dirinya sudah di dunia orang mati ya. Itu sebabnya dia katakan, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Wah, ini dia, saya tidak membacakan lagi seluruhnya, kemarin sudah saya bacakan. Nah, saudara-saudara, pada waktu itu kan seperti seorang itu kan sedang rasanya di dunia mati itu gimana ya, aku udah gak berdaya deh, keadaannya susah banget. Tapi pada waktu itu dia masih ingat, dia berdoa dan Tuhan menjawab, dia katakan dan Tuhan menjawab. Tadinya dia pikir dia tidak bisa melihat bait Allah lagi karena dia pikir dia sudah mati, tetapi ternyata Tuhan mengangkat dia. Nah, saudara-saudara, pada waktu orang dalam keadaan sesak mau apa yang bisa dilakukan? Datang kepada Tuhan maka Tuhan akan memulihkan keadaannya. Nah, saudara, ada orang yang hidupnya itu memang susah sekali, rasanya seperti sudah tidak bisa nafas kesusahannya itu. Kami belakangan ini pernah berkunjung karena kami mendapatkan ada orang yang memberikan dana untuk memberi bantuan kepada pemulung ataupun seperti orang-orang yang pekerjaannya sulit seperti tukang beca atau tukang ojek atau apa yang mungkin mereka kekurangan, dia minta kami membagikan sembako. Nah, karena itu kami bertemu dengan satu keluarga di rumahnya di gang yang kecil, dan rumahnya itu hanya kira-kira 1 meter, mungkin 1,5 meter gitu 1,5 meter, panjangnya mungkin sekitar 4,5 meter atau 5 meter begitu Itu hanya di pinggir, itu sebetulnya dia orang membangun rumah di atas sungai dan disewakan. Jadi kami mengunjungi di situ, ada seorang bapak yang tergeletak di lantai dan dia tidak bisa berbuat banyak karena istrinya bekerja, masih punya istrinya bekerja mencari sesuap nasi, anak-anaknya
tidak mau menengok dia, ya. Kemudian ya kami coba memberi bantuan, ya kalau kami beri bantuan makanan pun dia tidak bisa masakan. Orangnya juga hanya dibawa, kalau ambil makanan dia masih bisa menggeser-geserkan tubuhnya begitu ya, istilahnya kan ngesot gitu ya. Ambil air, makan juga yang sudah apa yang disediakan oleh istrinya dia makan. Nah, singkat cerita, lalu teman saya yang bernama Ibu Lydia ini dan suaminya Pak Yohanes mengunjungi mereka, kemudian mengupayakan supaya dia bisa ke rumah sakit. Nah, keesokan harinya bertemu dengan istrinya, lalu disarankan supaya ke rumah sakit karena dia tidak berobat bagaimana? Sudah stroke lalu tidak bisa berjalan. Akhirnya ada ambulans yang bisa mengangkut dan dia dibawa ke rumah sakit, keadaannya lebih baik. Ya, ternyata di rumah sakit karena mungkin dengan kartu KIS ya, kartu Indonesia Sehat itu, atau karena BPJS dia 3 hari disuruh pulang. Padahal sampai rumah dia koma, ya sudah tidak sadar. Dan dia tidak sadar, kemudian 1-2 hari, ya hari ini dia meninggal. Saudara, saya dibawa ke situ sesudah ibadah, kami bersama-sama menengok ya. Dia masih hidup pada waktu itu. Dan anaknya akhirnya ada satu yang datang untuk ya karena sudah tidak berdaya, ibunya harus mencari jualan, mencari makan, mencari uang. Jadi akhirnya anak ini satu mau menolong. Yang saya ingin sampaikan di sini, saudara, ternyata ini tidak jauh dari gereja. Jadi sebetulnya kadang-kadang kita ini mau mengabarkan Injil, seperti Yunus ini disuruh ke Niniwe karena di sana itu orang jahat ya. Tetapi juga banyak orang yang masih hidup di dalam gelap. Ya, mereka belum kenal Tuhan. Tidak jauh dari gereja. Ada gang yang kecil sekali. Jadi kadang-kadang di gereja kita ya banyak yang kita lakukan, kita mau coba tidak salah dan ini memang perintah Tuhan, kita mau pergi kemana-mana menginjili. Namun saudara, di tetangga kita sendiri itu banyak orang yang perlu bantuan. Nah itu sebabnya jemaat itu kadang-kadang tuh harus berjalan-jalan keliling kota, masuk ke gang yang kecil, masuk ke daerah-daerah yang kadang-kadang supaya tidak kumuh ya. Tadi gangnya itu bersih, hanya rumah yang dempet-dempet kecil-kecil di pinggir-pinggir karena itu di atasnya sungai gitu ya. Nah saudara-saudara, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Memang Yunus ini sesat karena dia melarikan diri, Tuhan tangkap dia, disuruh mengabarkan Injil. Tapi marilah kita mengenali hati Tuhan ya. Tuhan tuh ingin kita menjadi kepanjangan tangannya. Kita juga supaya orang tahu kalau Allah itu menolong orang sedang sesat. Saya melihat ke rumah orang ini saja, aduh rasanya sesat. Saya yang melihat, saya yang sesat. Karena keadaannya, aduh tempatnya sudah kecil dan mungkin ada orang lain yang lebih parah lagi. Tetapi keadaan orang ini ya, namanya Pak Irianto ya. Dan pada waktu itu saya lihat memang nggak tahan ya. Itu sebabnya saudara, marilah kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Tuhan menjawab doa kita supaya orang-orang itu yang sedang sesak itu juga dia tahu bahwa Tuhan menjawab doa mereka. Ada orang yang menolong. Jadi Tuhan itu menolong tidak bisa menjatuhkan barang dari langit, tetapi kita yang dipakai sebagai kepanjangan tangannya untuk menolong orang-orang yang susah, sehingga mereka merasakan jawaban doa dari Tuhan. Nah saudara-saudara, mari kita sudah membaca firman Tuhan, merenungkan, sekarang kita harus melaksanakan. Tuhan tolonglah Tuhan supaya kami mau melaksanakan Injil ini, harus disampaikan kepada semua orang. Banyak orang yang belum mengenal Engkau. Juga banyak orang yang hidupnya susah. Hidupnya perlu bantuan.
Bukalah mata kami, mata hati kami Tuhan, supaya kami peduli sama orang di sekeliling kami. Dan kami mau mengulurkan tangan menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan berita sukacita kepada mereka, supaya mereka dapat dibangkitkan hidupnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon. Amin. Ya, saudara-saudara, mari kita melakukan sesuatu dan kita menjadi berkat. Karena berkatnya dari Tuhan, tapi melalui kita melakukan sesuatu sehingga orang lain menerima berkat. Demikian saudara, sampai jumpa pula. Ciao. God bless you. Impact Family, impacting the world through healthy family.